Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Klinik Belajar Pitagoras. Pada episode kali ini kita akan membahas soal pola bilangan level HOTS untuk persiapan TPS UTBK 2022. Simak video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar semakin bermanfaat ya. Soal pertama, bilangan di dalam segitiga dibentuk dari bilangan di luar segitiga dengan pola bilangan tertentu. Pola bilangan pada segitiga pertama identik dengan segitiga kedua. Maka Y pada segitiga kedua adalah, nah sekarang perhatikan segitiga yang pertama, bilangan yang di dalam segitiga itu adalah 9. Ya. Kemudian di luar segitiga ada 4, 15, dan 6. Nah kita akan mencari pola bilangan ya untuk memperoleh 9 ini dari bilangan-bilangan yang di luar segitiga. Ya, segitiga yang pertama. Oke, kalau kita perhatikan ya, 9 ini bisa diperoleh dari 4 dikali 6, kemudian dikurangi 15. Ya, 4 kali 6 berapa? 24. Kalau kita kurang 15, hasilnya adalah 9. Nah, karena segitiga yang pertama dan segitiga yang kedua ini identik, maka untuk mencari nilai Y berarti 5 dikali 7 ya teman-teman. Kemudian kita kurangi dengan 17. Nah 5 kali 7 itu adalah 35. Dikurangi 17 hasilnya adalah 18. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Jika pola aritmetik pada segitiga A dan segitiga B identik, maka nilai dari N adalah, nah di sini perhatikan bahwa segitiga A itu di dalamnya ada bilangan 10 dan di luar segitiga A ada bilangan 17, 13, dan 3. Kita akan mencari pola bilangannya, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau bahkan perpangkatan ya. Nah, coba perhatikan di sini, bilangan 10. Bilangan 10 ini ternyata bisa diperoleh dengan cara kita jumlahkan ya, 17 dan 13 ini. Kemudian hasilnya dibagi dengan 3 ya. 17 tambah 13 itu hasilnya adalah 30. 30 bagi 3 hasilnya adalah 10. Nah, karena segitiga A dan segitiga B ini identik, berarti untuk memperoleh nilai N itu adalah 34, kita jumlahkan dulu dengan 66, kemudian hasilnya kita bagi dengan 25. Nah, 34 ditambah 66 itu hasilnya adalah 100 ya teman-teman. Dibagi dengan 25, berarti N-nya itu adalah 4. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut pada soal berikutnya. Bilangan di dalam segitiga dibentuk dari bilangan di luar segitiga dengan pola bilangan tertentu. Pola bilangan pada segitiga pertama identik dengan segitiga kedua. Maka Y pada segitiga kedua adalah, nah di sini untuk segitiga yang pertama, bilangan di dalam segitiga adalah 7. Ya, 7. Di sini 7. Apakah kita bisa peroleh dengan operasi penjumlahan kah atau pengurangan, perkalian, pembagian ya. Nah, kalau misalkan perkalian nih ya, 41 kita kali dengan 13. Hasilnya itu 533. Itu kalau kita operasikan dengan 4 misalkan dikurangi itu sangat jauh dari bilangan 7 ya. Kalau untuk operasi perkalian ini sangat tidak mungkin. Jadi 41 kali 4 juga tidak mungkin, 13 kali 4 juga nanti angkanya pasti gede banget ya. Nah, kita coba kurangi dulu ya. Bilangan yang di luar segitiga, yang di sisi kanan dan kiri, 41 dan 13. Kita coba kurangi. 41 kalau dikurangi dengan 13, itu hasilnya kan 28. Nah, ketika dibagi 4, hasilnya adalah 7. Berarti 7 ini diperoleh dari, ini ya teman-teman, 41 dikurang 13, kemudian dibagi dengan 4 ya. 28 dibagi 4. Ini hasilnya adalah 7. Oke.
Nah, karena segitiga yang pertama dan segitiga kedua ini identik, berarti untuk mendapatkan nilai Y ini diperoleh dari ini ya, 76 dikurang 31 ya. Kemudian kita bagi dengan 5. Oke. 76 dikurang 31 itu hasilnya adalah 45. Kemudian dibagi 5, hasilnya adalah 9. Jadi jawabannya adalah yang B. Baik, kita lanjut pada soal berikutnya. Angka di dalam bangun belah ketupat dibentuk dari bilangan di luar menggunakan pola aritmetik. Jika pola aritmetik pada bangun P dan bangun Q identik, maka X pada bangun Q adalah, nah di sini bangun P ya, bangun belah ketupat, itu ada bilangan 32 yang di dalam belah ketupat, kemudian yang di luar itu ada 2, 8, 4, dan 5. Nah, kita akan mencari pola di luar belah ketupat ini ya, bilangan-bilangan yang di luar belah ketupat ini. Oke, triknya adalah kalau kita ingin mencari polanya, bisa selang-seling, bisa juga berurutan. Tapi coba kita selang-seling dulu ya. Maksudnya di sini jangan berurutan, misalkan 2 ke 8, kemudian 8 ke 4, atau 4 ke 5 ya. Di sini bisa kita hubungkan misalkan 8 dan 5, 2 dan 4. Oke, 8 dan 5 kalau kita kali ya, 8 kali 5 hasilnya adalah 40. Kemudian 2 dan 4 kalau kita kali hasilnya adalah 8. Nah, ketika 40 ini dikurangi 8 ya, 40 kita kurangi dengan 8 itu akan diperoleh hasilnya 32. Oke, jadi karena belah ketupat Q dan P itu identik, berarti untuk menemukan nilai X ya, di sini nilai X-nya adalah ini ya teman-teman, 6 dikali 12 ya, kemudian dikurangi dengan 2 kali 10. Oke, 6 dikali 12 hasilnya adalah 72 ya, kemudian kita kurangi dengan 20, hasilnya berapa nih? 52 ya teman-teman. Jadi nilai X-nya 52, berarti jawaban yang benar adalah yang D. Oke. Selanjutnya kita bahas soal terakhir ya. Nilai di dalam kotak merupakan hasil dari operasi bilangan-bilangan di luar kotak. Nilai X adalah, oke, di sini soal terakhir, kita asumsikan bahwa kotak yang pertama dan kotak kedua ini identik ya. Nah, untuk menemukan bilangan yang di dalam kotak ya, di sini untuk kotak yang pertama, bilangan yang di dalamnya adalah 15. Oke, 15. Dan yang di luarnya itu ada 9, 7, 5, dan 3. Nah, coba perhatikan di sini. Untuk mendapatkan 15, kita bisa mengoperasikan 3 kali 9, itu adalah 27. Kemudian 27 kita kurangi 7, hasilnya adalah 20. Nah, ketika 20 kita kurangi 5, akan menghasilkan 15. Berarti 15 ini diperoleh dari 3 dikali 9, kemudian dikurang 7, dikurang 5. 3 kali 9, 27, dikurang 7, kurang 5 ya. Jadi ini hasilnya adalah 15. Nah, karena kotak pertama dan kotak kedua kita asumsikan identik ya. Berarti untuk mencari nilai X-nya, nilai X di sini adalah 7, kita kali dengan 13, kemudian dikurang 11, dikurangi 9. Nah, 7 dikali 13, itu hasilnya adalah 91. Kemudian kita kurangi 11, selanjutnya dikurangi 9. Nah, 91 dikurangi 11, itu hasilnya adalah 80. Kemudian kita kurangi 9, hasilnya adalah 71. Jadi nilai X-nya itu adalah 71 ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya video kita kali ini.
Jangan lupa subscribe channel YouTube kami. Kita akan bahas soal-soal persiapan UTBK untuk tahun 2022. Sampai jumpa pada episode selanjutnya ya.